kalian sudah sarapan? Sudah siap untuk menyimak pembelajaran selanjutnya? Baik, jika sudah siap, silahkan menyimak video ini. Silahkan diperhatikan dengan baik dan selamat menyaksikan. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, setelah kita berdoa, sebelum kita memulai pelajaran, kita tepuk BPK bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, Pelangi Jimbaran berkarakter kuat. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan salam PPK. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Salam PPK. Salam cerdas, menyenangkan, berkarakter, luar biasa, hebat. Nah, setelah itu kita akan menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila ya, bersama-sama anak-anak. Kita mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Hai anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, hari ini Bu Nining dan anak-anak bisa bertemu kembali ya, walaupun dengan cara pembelajaran daring ya. Apa kabar anak-anak kelas 6? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes ya. Anak-anak, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai bersama-sama ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah anak-anak sudah berdoa bersama dengan Bu Nini. Anak-anak, hari ini pendidikan agama Islam kelas 6, yaitu tentang indahnya saling menghargai. Baiklah anak-anak,
sekarang kita lanjutkan belajar agama Islam ya, kelas 6, pelajaran 1, indahnya saling menghormati. Apa artinya indahnya saling menghormati? Ya, di sini ada gambar Garuda ya. Kenapa di sini ada gambar Garuda? Nanti penjelasannya ada di bawah ya. Baiklah anak-anak, di sini ada gambar, perhatikan ya gambarnya. Kita perhatikan gambarnya. Seorang ustadz sedang menjelaskan ya tentang gambar-gambar ini. Anak-anak juga boleh mengamati ya. Tolong diamati anak-anak, perhatikan gambar pertama. Ini zoom satu-satu supaya besar. Umat Islam. Ini jawaban dari gambar Garuda tadi ya, Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Artinya apa tadi ya? Bhinneka Tunggal Ika yaitu bersatu ya, berbeda-beda tetapi tetap satu jua ya. Ini gambar apakah ini anak-anak? Perhatikan Nabila, perhatikan Nabila. Masjid ya. Ini adalah gambar masjid dan ada siapa yang ingin memasuki masjid? Yaitu umat Islam menuju masjid. Nah, anak-anak, umat Islam untuk beribadah yaitu perginya ke masjid, tempat ibadahnya yaitu masjid ya. Kita amati lagi gambar yang kedua. Nih gambar yang kedua. Ini anak-anak ya. Nah, nih. Gambar apakah ini? Ini adalah gambar gereja. Gereja itu adalah tempat untuk ibadah umat Kristen atau Katolik ya. Jadi hanya orang-orang umat Islam, umat Kristen atau Katolik ya, maaf, umat Kristen dan Katolik saja yang bisa beribadah di gereja. Gambar yang ketiga. Akbar, ada, ayo Akbar. Mas Akbar tahu ini gambar apa Mas Akbar? Ya benar, ini adalah gambar pura. Pura adalah tempat untuk beribadah umat Hindu. Ya, umat Hindu beribadah di pura. Selanjutnya ini gambar apa? Umat Buddha menuju wihara. Nah, ini gambar wihara. Wihara itu adalah tempat ibadah umat Buddha. Ya. Selanjutnya Oke, selanjutnya gambar apa ya? Ayo, kira-kira ada yang tahu gambar apa di bawah ini? Kelenteng. Nah, ini gambar kelenteng ya. Umat Konghucu menuju kelenteng untuk beribadah ya. Jadi hanya umat Konghucu yang bisa beribadah di kelenteng ya. Nih, umat Konghucu yang hanya bisa menuju ke kelenteng.
Oke ya. Jadi gambar-gambar yang dari awal tadi, kalau masjid untuk ibadah umat Islam, ya. Ini masjid untuk ibadah umat Islam. Gereja umat Kristen atau Katolik. Pura untuk beribadah umat Hindu. Selanjutnya umat Buddha beribadah ke tempat wihara. Konghucu kelenteng ya. Mana? Bu Nining melanjutkan lagi, indahnya saling menghormati ya. Itu tadi berbagai macam agama ya, berbagai macam agama, berbagai tempat suci beribadah, tempat ibadah, tetapi kita tetap saling menghargai, menghormati ya. Indah sekali kalau kita saling menghargai dan menghormati. Indahnya saling menghormati ya. Ini lanjutkan. Sekarang tentang surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun. Ya, anak-anak, surat Al-Kafirun adalah surat yang ke-109. Jumlahnya ada 6 ayat. Surat Al-Kafirun mengisyaratkan tentang pupusnya harapan orang-orang kafir Quraisy Mekah zaman itu terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW tidak mau mengikuti tata cara beribadah orang-orang kafir Quraisy. Mereka dipersilakan beribadah menuju ajaran agamanya sendiri. Surat Al-Kafirun tergolong surat Makkiyah. Surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan di kota Mekah sesudah surat Al-Ma'un ya. Jadi surat Al-Kafirun adalah surat yang turunnya sesudah surat Al-Ma'un. Oke. Anak-anak sudah ada yang bisa? Sudah ada yang hafal surat Al-Kafirun? Pasti sudah hafal ya. Anak-anak udah hebat semuanya ya. Sekarang kita baca bersama-sama surat Al-Kafirun. Sebelum membaca surat Al-Kafirun, anak-anak harus memperhatikan langkah-langkah cara membaca surat Al-Kafirun ya. Pertama yaitu perhatikan tanda baca fathah. Fathah bunyinya A, kasroh bunyinya I, dhammah bunyinya U ya. Tanda baca tanwin. Tanwin itu garis 2 ya. Fathatain bunyinya an, kasrotain bunyinya in, dhammahtain bunyinya un. Sukun itu tanda mati, tanda tasdid itu double ya. Contohnya tasdid ini, mim tasdid bertasdid bacanya abidumma ya, seperti itu. Yang ketiga langkah yang ketiga membaca kalimat bahasa dari arah sebelah kanan ke kiri ya. Sama ya, ketika kita menulis huruf hijaiyah dari kanan. Begitu juga dengan cara membacanya dari sebelah kanan ke kiri ya. Membaca ayat-ayat surat Al-Quran harus dengan lafal dan makhraj yang benar. Cermati cara mengucapan bapak atau ibu kamu dalam melafalkan ayat Al-Kafirun ya. Perhatikan nanti ketika Bu Nining membaca ya anak-anak.
ketika Bu Nini membaca. Oke, kita baca dari ayat yang pertama. Dari ayat yang pertama ya. Kalau sudah ada yang bisa, boleh langsung mengikuti. Kalau ada yang belum, anak-anak ikuti Bu Nini pelan-pelan ya. Maaf ya, sebentar ya, pelan-pelan sabar ya anak-anak. Ini sudah ketemu surat Al-Kafirun. Tadi langkah-langkahnya yang kelima yaitu membaca surat Al-Kafirun dengan tartil. Anak-anak, membaca dengan tartil itu adalah membaca dengan suara yang merdu. Bacaannya sesuai dengan kaidah-kaidah tajwidnya. Bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Anak-anak nanti membacanya berulang-ulang supaya anak-anak dapat menghafal dengan baik dan benar ya. Kita baca, Bu Nini baca basmalah dulu bersama-sama. Anak-anak ikuti di rumah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan. Bu Nining baca, anak-anak boleh menirukan. Yang belum bisa boleh mendengarkan terlebih dahulu ya. Baca basmalah bersama-sama lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama. Qul ya ayyuhal kafirun. Ayat yang kedua. La a'budu ma ta'budun. Ayat yang ketiga. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala lakum dinukum waliyadin. Ulang lagi sekali. Mari kita bersama-sama ya anak-anak. Dari ayat yang pertama. Baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala lakum dinukum waliyadin. Anak-anak di sini sudah dijelaskan kalau ada panah di sini mendengung. Ya, ada 5 ketukan, ada 1 ketukan. Ini jelaskan ya. Apa artinya 5 ketukan? Apa artinya mendengung? Ayat yang pertama, ya 5 ketukan ya. Jadi ketukannya 5 kali. Di sini ianya dibaca ketukan 5 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5. Begitu. Jadi panjangnya 5 ketukan. Kemudian contohkan. Ya ayyuhal kafirun. Kalau run itu bacanya 2 ketukan. Kalau mendengung juga mendengung ya. Anak-anak harus belajar tajwid lagi ya supaya anak-anak
dengan membaca surat Al-Kafirun nanti dengan baik dan benar ya. Ini lanjutkan. Nah, menulis Al-Quran harus benar dan baik. Aku harus bisa menulis huruf Al-Quran dengan baik. Anak-anak kelas 6 pastinya sudah bisa menulis huruf hijaiyah dengan baik. Pastinya bisa menulis surat Al-Kafirun dengan baik dan benar ya. Nah, di sini dijelaskan bagaimana cara penulisannya. Ini huruf asli Qaf di awal. Apabila menulis huruf depan, bagaimana ini caranya? Qafnya di depan ya, di tengah, di akhir, dan bagaimana cara menyambungnya. Nah, anak perhatikan ya. Fa, ada huruf kaf, ada huruf lam, ada huruf nun, ada huruf mim, dan ain, dan selanjutnya ya. Nah, huruf hijaiyah hanya dapat bersambung di akhir atau di kanan. Nah, perhatikan, hanya huruf waw dan ro. Waw dan ro itu nih di awal, hanya bisa di tengah dan di akhir ya. Dan di awal nih seperti ini ya. Nah, anak-anak nanti kalau anak-anak waktunya belajar menulis Al-Quran, menulis surat Al-Kafirun, anak-anak pertama menulis ayat Al-Quran dari kanan ke kiri. Teliti harokatnya. Harokat itu tanda baca. Tanda baca fathah, kasroh, dummah, fathatain, kasrotain, dummatain, dan sukun, tasdid ya, itu perhatikan. Tulislah kalimat Al-Quran dengan pensil agar kita bisa membentuk tipis atau tebalnya. Salinlah semua ayat-ayat Al-Kafirun nanti di bawah ini. Nah, anak-anak, surat Al-Kafirun mungkin Bu Nining jelaskan sampai di sini dulu ya. Anak-anak, selanjutnya memahami arti dari surat Al-Kafirun. Ya. Apa arti dari surat Al-Kafirun? Untuk memahami arti surat Al-Kafirun, marilah kita bermain merangkai kata. Oh ya, anak-anak nanti tugasnya Bu Nining WA ya. Nanti melalui tugas selanjutnya Bu Nining WA. Kalau ada pertanyaan kurang jelas, nanti bertanya kepada Bu Nining ya. Anak-anak, alhamdulillah anak-anak kelas 6 sudah melihat ya video pembelajaran dari Bu Nining tentang indahnya saling menghargai. Dan kita juga tadi sudah belajar surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun ya, anak-anak nanti ulang-ulang lagi ya, dilihat ya video dari pembelajaran dari Bu Nining ya. Nanti kalau ada pertanyaan, kalau ada yang kurang paham, anak-anak boleh WA ke Bu Nining ya. Anak-anak selamat belajar di rumah. Terima kasih. Sebelum pembelajaran ditutup, kita membaca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalian sudah menyaksikan video pembelajaran tadi. Semoga bermanfaat untuk kalian. Dan jika kalian ingin menyaksikan kembali, bisa kalian buka di channel Pelangi Jimbaran. Oke. Untuk hari ini sekian dulu, dan sampai ketemu di video selanjutnya, dan sampai jumpa.